Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu pada kami semua. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa pada setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang urapi setiap hati dan pikiran kami supaya Roh Kudus yang berbicara pada kami, sehingga kami boleh mengerti firman yang hendak dibagikan. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, kita di bulan April, kita merayakan Hari Jumat Agung, di mana kita memperingati bahwa Kristus telah mati, disalibkan, dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga Kristus bangkit dan kita peringati sebagai hari Paskah. Kita semangat ketika merayakan hari-hari besar tersebut. Jumat Agung mungkin sudah kita rayakan, Paskah juga sudah kita nikmati di dalam anugerah Kristus. Kemenangan boleh dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan yang menerima anugerah Kristus di dalam iman kepadanya. Kita beroleh iman dari Kristus. Hanya karena anugerah Kristus kita beroleh iman. Dan dari iman yang diperoleh, kita beroleh pengharapan. Namun kita mungkin mengingat bahwa pengharapan itu akan keselamatan dan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah melalui Kristus anaknya. Dan barang siapa ada di dalam Kristus, ia beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Namun kenyataannya, kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, masih hidup di dunia ini sampai sekarang dan belum menerima sepenuhnya janji tersebut. Kita belum hidup di dalam kekekalan bersama Allah. Kita masih tinggal di dalam dunia yang fana ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita baca terlebih dahulu dari Roma pasal 8 ayat 23 sampai 30. Roma 8 ayat 23 sampai 30. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidik hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ya, kita telah mendengar dan membaca dari Roma 8 ayat 23-30. Kalau yang memakai Alkitab fisik, mungkin di situ akan kelihatan judul perikopnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Demikian pula halnya firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema pengharapan anak-anak Allah. Roh Kudus yang nanti yang pada saat setelah Kristus mati dibangkitkan naik ke surga, ada namanya hari Pentakosta. Di situ Roh Kudus telah dicurahkan. Setiap orang percaya bukan lagi menunggu dan menanti Roh Kudus seperti yang waktu saat itu murid-murid Yesus lakukan.
menanti Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka sebelum mereka memulai kehidupan pelayanannya ke seluruh dunia. Kita sudah menerima Roh Kudus ketika saudara percaya, mengimani Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu pula Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Namun kita tetap mengeluh karena kesukaran dan penderitaan yang masih kita alami. Walaupun kita sudah percaya dan diselamatkan karena anugerah Kristus itu. Dan kita sudah menerima Roh Kudus sebagai penolong. Tapi nyatanya ini kita masih tinggal di dunia ini. Di Roma pasal 8 seperti kita sudah baca, Rasul Paulus itu mengatakan ada 3 hal yang mau saya sorot dan saya menjadi 3 poin yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai penderitaan, yang kedua pengharapan, dan yang ketiga Roh Kudus. Benar adanya bahwa kita adalah manusia baru, kita ciptaan baru, kita orang-orang yang sudah diselamatkan, namun masalah hidup tetap kita hadapi dan rasakan di dunia ini. Lalu kalau begitu ada yang mungkin bertanya, Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan orang percaya dengan orang yang belum percaya dalam mengatasi gelombang kehidupan yang naik turun ini? Yang pertama, mengenai penderitaan. Roma 8 di ayatnya yang ke-22 dan 23 dikatakan, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, yaitu orang-orang percaya. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi janji Allah adalah memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Namun kita masih menantikan tubuh baru yang akan diberikan oleh Allah sebelum kita tinggal dalam kekekalan. Itu kapan terjadi? Antara 2, kita meninggal terlebih dahulu sebelum Yesus datang, atau yang kedua, ketika Yesus datang kedua kalinya. Setiap orang percaya yang sudah meninggal ataupun yang belum akan dibangkitkan dan memperoleh tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Kesukaran dan penderitaan yang pertama ini, poin pertama, penderitaan di dalam dunia ini dirasakan oleh semua orang. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir, timbul masalah ekonomi, masalah kesehatan karena COVID-19, mungkin masalah dalam keluarga, mungkin masalah dalam kehidupan sosial sehari-hari, dan lain sebagainya. Itu kita rasakan. Sesuai dengan kadar setiap orang masing-masing berbeda-beda. Itu terjadi secara global, krisis global. Dan termasuk di dalamnya orang-orang percaya. Tidak sedikit orang percaya yang mengalami kesulitan, baik itu dalam hal ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak juga yang ditinggal oleh orang-orang terkasihnya, orang-orang terdekatnya. Kita orang-orang percaya, orang-orang Kristiani, umat Kristiani yang secara eksklusif menerima karunia Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima anugerah. Namun inilah penderitaan karena kita masih tinggal di dalam dunia yang fana. Itu faktanya, Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidup dalam dunia ini mempunyai masalahnya masing-masing. Hanya orang-orang yang tanda kutip bermasalah, yang mungkin akan merasa mereka tidak punya masalah. Saya ulangi, hanya orang-orang yang tanda kutip bermasalah, yang akan mungkin merasa mereka tidak punya masalah. Yang bermasalah ini apa? Siapa saja mereka? Yaitu mereka yang mungkin tidak peka akan kondisi saat ini, atau mereka yang lari dari kenyataan. Tidak mau melihat bahwa ini semua adalah realita hidup. Mengurung diri di tempatnya, di kamarnya, dan dia tidak mau membuka diri, tidak mau menerima kenyataan. Saya berikan istilah ini, orang-orang bermasalah. Dan mereka ini, orang-orang yang tanda kutip bermasalah ini, yang akhirnya menjadi pembuat masalah sebetulnya.
troublemaker ya. Mereka yang tidak mau menyadari realita kehidupan, realita yang terjadi saat ini, tidak mau menonton berita karena tidak mau tahu atau karena begitu takutnya atau begitu khawatirnya. Itu orang-orang yang tidak mau tahu dunia luar, atau mungkin orang yang tidak peka. Hati-hati. Kita harus menyadari bahwa penderitaan, kesukaran, masalah hidup, beban hidup itu ada dan harus kita hadapi. Kita harus tahu, oh ini ada masalah. Baiknya bagaimana? Kita harus cari solusi. Tidak bisa kita lari. Kita lari dari kenyataan itu hanya seolah-olah tidak ada penderitaan. Padahal sebenarnya ada. Setiap orang percaya, mari kita hadapi realita kehidupan yang mungkin hari demi hari ada kesusahannya masing-masing, tapi kita berjalan bersama Kristus. Dia yang memberi kekuatan dan menyertai kita senantiasa, baik dalam suka maupun duka. Yang pertama ini mengenai penderitaan. Lalu mungkin ada yang bertanya lagi, lalu apa lebihnya? Apa keuntungannya ketika kita menjadi orang percaya? Dalam hal poin pertama mengenai penderitaan ini tidak ada. Tetap mengalami. Dan kita lanjut ke poin kedua dan ketiga. Yang kedua, mengenai pengharapan. Roma 8 ayat 24-25 dikatakan demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, adanya penderitaan tanpa pengharapan itu mustahil orang bisa bertahan. Tetapi adanya pengharapan tanpa penderitaan menjadikan pengharapan itu nihil, mubazir, dan tidak diperlukan. Jadi poin pertama dan kedua ini nyambung ya. Ada nyambungnya. Pengharapan itu penting dan sepaket dengan penderitaan. Kalau tidak ada penderitaan, untuk apa ada pengharapan? Seperti itu. Tapi kalau hanya ada penderitaan, orang akan stres dan akhirnya mungkin akan mencari jalan keluarnya sendiri dan buntu. Tidak ada pengharapan, tidak ada motivasi, tidak ada dorongan, tidak ada menaruh satu titik pengharapan di depan, itu orang semua akan kolaps ya kalau tidak ada pengharapan. Jadi penderitaan dan pengharapan itu satu paket dan penting. Orang bisa stres bahkan mengalami gangguan dalam pikiran, gangguan jiwa dan batinnya karena hilangnya pengharapan pada orang tersebut. Masalah dan beban hidup yang terlalu berat mungkin kadang seringkali bahkan membuat seseorang itu kehilangan atau tidak dapat melihat adanya pengharapan di depan sana. Lalu apa yang menyebabkannya kemudian orang tersebut akan kehilangan semangat dan tidak ada motivasi dalam hidupnya. Sudahlah, saya tidak bisa apa-apa, tidak ada harapan lagi dan lain sebagainya. Itu sangat bahaya secara psikis dan mental jika seseorang kehilangan pengharapan. Tidak ada motivasi, tidak ada dorongan lagi untuk melangkah ke depan. Pengharapan yang Paulus katakan di ayat 24, Roma 8 ayat 24 itu menyangkut kepada pengharapan akan iman orang percaya. Pengharapan apa yang dimaksud Paulus ini? Pengharapan yang belum kelihatan 100% menjadi satu bentuk yang jelas, belum. Kita mendapat janji akan keselamatan dan kehidupan kekal. Roh Kudus jadi jaminan di dalam hidup kita, di dalam hidup setiap orang percaya. Namun kita masih belum melihat secara utuh bagaimana nanti kehidupan kita bersama Bapa di sorga. Bagaimana nanti kalau kita sudah memiliki tubuh yang baru yang diberikan Tuhan. Masih belum menjadi satu bentuk, satu keutuhan secara 100% pengharapan kita. Tapi kita tetap berharap di dalam iman. Itu yang menjadi dasar pengharapan setiap orang percaya. Orang percaya berharap atas dasar apa? Atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang menuntun orang Kristen,
orang-orang percaya sampai menerima janji tersebut dengan utuh, ada Roh Kudus yang menuntun setiap orang percaya menjadi penolong, menjadi pembimbing, menjadi penghibur dalam kesusahan, menjadi pengingat, menjadi pengajar di dalam hidup setiap orang percaya. Bersyukur akan hal ini, syukuri dengan sungguh, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melangkah ke depan. Itulah pengharapan di dalam iman orang percaya yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui hari demi hari. Ya, itu satu hal yang perlu kita sadari, renungkan kembali, dan syukuri. Lalu kalau kita melihat mungkin orang dunia juga banyak yang punya pengharapan, punya motivasi, banyak motivator-motivator hebat, dan semangat yang bagus, yang baik, yang hebat. Mungkin di dalam di lingkungan sosial ada tetangga, atau mungkin yang sudah bekerja di lingkungan pekerjaan, yang berbisnis di lingkungan bisnisnya, dan di keluarga besar mungkin ada orang yang bukan umat Kristiani, tapi mereka hebat, mempunyai motivasi yang hebat, maju terus ketika ada masalah kehidupan, maju cari cara, melangkah terus ke depan dengan semangat yang kelihatannya tiada putus-putusnya. Orang dunia itu dapat memotivasi sesamanya dengan mengedepankan kekuatan atau kemampuan manusianya. Seperti, kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu mampu, jangan menyerah, maju terus, usahakan terus. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berpikir, dengan begitu apa bedanya dengan orang percaya? Di mana letak perbedaan pengharapan mereka, yaitu mereka itu orang-orang dunia, orang yang belum percaya kepada Tuhan, dengan orang percaya? Apa perbedaannya? Penderitaan toh sama-sama ada, pengharapan ada mereka juga. Perbedaannya, dasar perbedaannya itu ada di poin ketiga, yaitu Roh Kudus. Kita sudah baca tadi di Roma 8 ayat 26-30. Itu dengan jelas membahas bahwa demikian Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Lalu Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita anak-anaknya, bagi setiap orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Letak perbedaan pengharapan orang percaya dan yang tidak percaya adalah dasar pengharapannya. Mungkin kalau kita lihat kenal dua orang, yang satu umat Kristiani, orang percaya, yang satu orang yang belum percaya. Mungkin kelihatannya di kulitnya yang kelihatan oleh kita di level permukaan mungkin akan mirip-mirip atau bahkan sama. Tapi dari kedalamannya, dari dasar pengharapannya, itu jauh berbeda. Orang yang tidak percaya, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang meletakkan dasar pengharapannya kepada kemampuannya sendiri. Oh, saya bisa, saya mampu. Tapi orang percaya meletakkan dasarnya pada kekuatan Roh Kudus. Orang percaya akan berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Secara saya sebagai manusia, saya nggak bisa apa-apa. Tapi ada Roh Kudus yang maha kuasa, yang menolong saya, yang membimbing saya, yang menyertai saya di dalam kesesakan, baik di dalam kemujuran. Itu yang jadi satu pengharapan, yang jadi satu dasar orang Kristen bisa bertahan. Bapak Gembala sering mengkhotbahkan, orang Kristen yang bertahan, bagaimana caranya? Ya, ia harus terus bertahan dan terus maju di dalam pengharapan akan Kristus. Mungkin terkadang kita berdoa kepada Allah hanya dengan rintisan tetesan air mata. Mungkin kadang kita hanya bersaat teduh tanpa berkata-kata apapun. Kadang kita mungkin di dalam perjalanan, yang mungkin dengan angkutan umum, yang mungkin dengan kendaraan pribadi, mendengar lagu dan menyanyi dalam hati tanpa keluar sepatah kata pun. Dan mungkin kadang kita menangis ketika kita mengingat kasih setia Tuhan,
kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu berjalan sendiri, Bapak Ibu. Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap orang percaya juga akan menyampaikan doa kepada Allah Bapa, kepada Bapa kita di sorga. Dan Bapa yang menyelidiki hati nurani itu akan mengetahui maksud roh itu. Jadi mungkin kadang tidak semua orang dapat bagus untuk berbicara di depan umum. Public speaking setiap orang berbeda-beda. Tapi ketika kita berdoa dengan Tuhan, Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap orang percaya, dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang akan membantu meneruskan apa isi hati Bapak Ibu Saudara ke Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa akan menyelidiki hati nurani setiap kita. Dan Ia tahu, Ia bahkan lebih paham, lebih mengerti dari setiap kita apa yang sedang engkau alami, apa yang engkau derita, apa yang engkau rasakan. Bapa di sorga memahami. Oh, kita sungguh bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, karena ada penderitaan dan di balik penderitaan itu ada pengharapan. Dan dasar pengharapan itu kita letakkan pada Roh Kudus. Pengharapan orang percaya itu tidak dapat dan tidak mungkin dilepaskan dari peranan Roh Kudus sendiri. Di ayat 28, Roma 8 ayat 28, jelas dikatakan bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Bicara kebaikan ini tidak mengacu kepada kenikmatan dan kenyamanan duniawi, tetapi bicara pada hal yang lebih daripada itu. Kalau kita menilai kehidupan kita atau kehidupan manusia, ada mungkin kita menyebutnya berkat dan kutuk, atau berkat dan masalah kehidupan. Mungkin kita langsung, oh iya kalau berkat apa? Berkat pasti yang enak-enak, kita beroleh kecukupan, kita beroleh kesehatan, dan kita bisa menikmati itu, ini, dan lain sebagainya. Kalau beban atau masalah kehidupan, oh ya itu jelas, itu kesusahan, rintangan, masalah dalam kehidupan, segala sesuatu yang tidak mengenakan. Langsung konsepnya seperti itu secara alam bawah sadar ya. Langsung kita arahnya ke sana. Tapi kalau kita melihat melalui paradigma iman Kristiani, kalau kita melihatnya dalam kacamata iman yang alkitabiah, kita melihat bahwa kebaikan ini tidak selalu mengacu kepada kenikmatan dan kenyamanan duniawi saja, tapi kesesuaian dengan dan keserupaan dengan Kristus. Itu sebetulnya. Maksudnya ketika kita katakan satu hal ini berkat dari Tuhan, kita perlu melihatnya lebih jauh terlebih dahulu. Apakah berkat yang kita katakan ini berkat itu menjauhkan kita daripada Tuhan? Tidak. Ketika berkat yang kita katakan berkat itu menjauhkan kita daripada Tuhan, sejatinya itu bukan berkat. Dan ketika ada masalah atau beban kehidupan yang biasa kita katakan masalah, tapi sebenarnya melalui masalah itu kita menjadi semakin dewasa, kita dilatih dalam iman, kita semakin serupa dengan gambaran Kristus, semakin memiliki sifat-sifat Kristus, semakin dekat dengan Kristus, semakin menjadi sempurna seperti Kristus yang sempurna. Sejatinya itu adalah berkat daripada Tuhan. Jadi tidak bisa kita langsung kelompokkan, oh ini berkat, ini masalah dalam konteks keduniawian. Tapi kita perlu melihatnya secara iman kekristenan. Itu Bapak Ibu yang mungkin kalau kita lihat penderitaan-penderitaan yang Allah izinkan terjadi, ya ingin agar kita semakin naik level, semakin dewasa, semakin hebat dalam melayani Tuhan, semakin dipakai Tuhan luar biasa melalui masalah dan tantangan-tantangan kehidupan. Kita dibentuk. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya maka dari itu
penderitaan dalam sudut pandang orang percaya seharusnya bukan lagi menjadi satu beban atau masalah yang berlebihan. Tapi penderitaan itu adalah satu cara Allah untuk mendewasakan kita, untuk kita dididik dan disempurnakan selalu. Seperti satu lagu, ini sebelum penutupan ya. Ada lagu yang saya bacakan, lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Di situ dikatakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu. Ku dibaharui selalu, jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Bukankah itu cita-cita setiap anak-anak Tuhan? Kita ingin membahagiakan, kita ingin memuliakan, kita ingin menghormati Tuhan, menghormati Allah. Dan ketika kita ingin menghormati Allah, Allah ingin bentuk dulu supaya kita semakin sesuai dengan kehendaknya. Allah mau membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan rencana awalnya Tuhan. Oh, saya membentuk si A untuk semakin hebat lagi. Si B mau dipoles apanya dan lain sebagainya. Kadang kalau bicara sesama orang Kristen, ya oke, saya mau dibentuk seperti bejana. Tuhan bentuk aku. Tapi ketika Tuhan mau membentuk itu tidak selamanya enak dan seringkali sebetulnya tidak enak. Kita mengeluh, kenapa Tuhan memberikan saya penderitaan dan lain sebagainya. Itu adalah prosesnya Tuhan. Mari kita hadapi realita ini, kita nikmati prosesnya Tuhan, kita ingat ujungnya di sana. Kita mau dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi 3 poin yang saya bagikan untuk kita renungkan bersama pada saat ini. Penderitaan bagi orang percaya boleh saja terjadi. Namun ada pengharapan yang pasti di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kita akan menolong dan memimpin kemanapun kita pergi untuk ditempatkan. Sekian firman Tuhan yang saya bagikan, kiranya menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara, dan marilah kita renungkan bersama kasih kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar mengenai penderitaan dan adanya pengharapan, dan kami boleh meletakkan pengharapan itu di dalam dasar Roh Kudus, di dalam dasar iman Kristiani setiap kita. Kami mau serahkan juga untuk jemaat-Mu yang mendengarkan, baik yang mendengarkan, Tuhan yang pimpin sertai dalam kehidupannya, dalam setiap rencana ke depan. Situasi mungkin sedang tidak dapat dipastikan, tidak dapat diprediksi ke depan. Ada yang mengalami kesusahan, ada yang mengalami masalah hidup, tapi kami boleh bersyukur ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak lagi melihat berkat dan masalah sebagai berkat dan masalah dalam sosok duniawi saja Tuhan, tapi kami boleh menerimanya itu sebagai program-program dan proses yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh semakin dewasa. Bersyukur atas penyertaan dan kemurahan-Mu pada kami semua. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.